Baik, Pak Dirjen, yang akan kita gali lebih jauh lagi ada beberapa hal. Yang ini kita fokuskan dua dulu, Pak Dirjen. Apakah benar dari RKUHP ini nantinya akan membatasi kebebasan berpendapat masyarakat dan juga kebebasan pers yang ada di Indonesia, Pak Dirjen? Iya, tentu saja tidak membatasi kebebasan berpendapat ya, tetapi mengatur Baik. eh, perbedaan pendapat tersebut ya. Juga tidak mengatur kebebasan pers. Ya, sama sekali tidak ada pasal yang secara spesifik menyinggung soal pers ya, karena pers itu sudah ada di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Ya. Ya, kalau kita mengacu kepada pertimbangan putusan MK, ya misalnya tentang penghinaan presiden, kemudian tentang hal-hal lain yang terkait dengan itu, ya misalnya begini, kenapa ya kita kan harus paham juga beda antara berpendapat, mengkritik dengan menghina, kan begitu. Ya kalau mengkritik tentu saja eh, dia sifatnya konstruktif ya, tetapi kalau menghina pasti destruktif ya. Destruktif ini kan harus kita atur, kita larang lah, kira-kira begitu. Apa sih bedanya menghina dengan mengkritik? Ya tentu kita sebetulnya sama-sama tahu, tetapi kalau boleh ya saya kasih contoh lah ya. Mohon maaf ini contohnya, misalnya begini, kalau kita sebut presiden atau pimpinan lembaga A atau menteri A lambat, ya itu bisa masuk kategori kritik. Ya, tetapi kalau kita bilang begini misalkan pemimpin A itu lambat seperti kerbau misalnya, nah itu menghina. Nah Oke. ini bedanya begitu. Yang menghina harus diatur, ada deliknya. Tetapi kalau kritik ya bebas. Ya kalau orang mengatakan pimpinan A, ya pimpinan lembaga A itu lambat, itu artinya kritik agar pimpinan A ini lebih cepat dalam mengambil keputusan, misalnya begitu ya. Tetapi kalau dia menyamakan dengan sesuatu atau menganalogikan dengan sesuatu yang tidak pas, ya itu bisa dikatakan menghina. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian soal ya penghinaan presiden ya, walaupun sebetulnya sudah ada di dalam ya sudah dianulir oleh MK ya, misalnya begitu. Jadi begini argumennya soal penghinaan kepada presiden, ini sekalian saja kita bahas ya. Jadi begini, kita ini punya aturan yang melarang menghina kepala negara asing yang sedang berkunjung di Indonesia. Gitu ya. Itu ada itu aturannya. Nah, logikanya kan lah kepala negara asing saja kita atur begitu, tidak boleh menghina. Masa kepala negara sendiri ini nggak boleh kita atur bahwa tidak boleh menghina kepala negara sendiri. Satu itu ya. Kedua, sekarang ini kan presiden dan wakil presiden ini dipilih oleh rakyat. Ya, sebagian rakyat memilih presiden terpilih itu. Yang dipilih, yang menjadi presiden pasti yang dipilih oleh sebagian besar rakyat, kan begitu. Ya. Artinya apa? Presiden tersebut punya konstituen, punya pendukung, begitu kan? Nah, kalau yang didukungnya, orang yang didukungnya, presiden yang dia dukung, yang mereka dukung ini dihina, bisa jadi para pendukung ini kan akan marah kan? Akan marah, kemudian akan berkonflik horizontal dengan yang menghina misalnya. Ini kan tidak baik kalau terjadi konflik horizontal antara rakyat dengan rakyat, antara pendukung eh, presiden dengan pendukung taruhlah yang lain begitu kan. Ini kan tidak baik. Jadi pasal penghinaan presiden ini sebetulnya disebutkan atau diatur di dalam KUHP ini adalah untuk menghindari konflik horizontal. Lah pimpinan ormas saja, ya pimpinan ormas A, kalau pimpinannya dihina, pendukungnya kan ngamuk-ngamuk, marah begitu kan. Lah, apalagi ini presiden begitu, ya kira-kira seperti itu. Nah, karena itu diaturlah pasal penghinaan presiden. Dan yang ketiga, seperti saya sampaikan tadi, menghina berbeda loh dengan berpendapat kritis ya. Nah, sehingga harus kita atur. Kira-kira begitu. Ya, Ya. jadi sama sekali tidak membatasi kebebasan berpendapat.
ya, yang kritis sekalipun. Yang tidak boleh itu adalah menghina, ya, menjelek-jelekan, kira-kira begitu, menyamakan dengan sesuatu yang memang tidak sama begitu kan. Nah, Ya. jadi perlu kita atur. Begitu juga dengan kebebasan pers. Jadi tidak membatasi kebebasan pers karena tidak ada pengaturan tentang tindak pidana baru dalam RKUHP itu yang secara khusus ditujukan kepada pers. Tidak ada di dalam RKUHP itu tadi. Jadi bagaimana mungkin kalau tidak diatur secara spesifik maka kita katakan bahwa itu mengganggu atau melanggar kebebasan pers. Gitu. Baik Pak Dirjen, menurut contoh dan juga penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa tidak benar bahwa dari pasal 218 itu dinilai mengaburkan antara kritik dan juga penghinaan dan juga mengaburkan antara presiden sebagai kepala negara dan juga presiden sebagai individu. Semuanya telah diatur dengan jelas dalam RKUHP tersebut. Baik Pak Dirjen, setelah ini kita akan terus bahas lagi mengenai beberapa tindak pidana yang menjadi kontroversi juga dalam RKUHP. Namun kita akan Ya. jeda pariwara sejenak.